telah dipilihkan beberapa saham unggulan yang diantaranya adalah LQ45. Jadi ada 45 saham unggulan. Dan sebelum kita jelaskan atau sebelum kita update saham LQ45 untuk tahun 2021 ini, kita bahas dulu saham LQ45 itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan LQ45? Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saham LQ45. Kalian selalu mendengar ya, LQ45 apa sih LQ45? Sekarang kita akan bahas di video kali ini ya. Jangan lupa ya, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat tentunya buat kalian semua, buat orang-orang banyak ya, dengan cara subscribe, like, komen, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kalian dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So stay tune, jangan kemana-mana. Hai guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya, serta dilindungi dalam perlindungan yang sangat ketat oleh Yang Maha Kuasa. Jadi bebas dari penyakit, bebas dari bahaya ya. Dan mudah-mudahan kalian menjalani hari-hari dengan bahagia. Tidak terasa ya, sekarang hari Selasa lagi. Jadi seperti biasa setiap hari Selasa itu kita belajar lagi tentang saham, tentang dunia saham. Jadi kita belajar bareng di sini. Jadi terakhir kita ketemu itu di hari Kamis yang lalu ya. Karena di hari Minggu kebetulan kayak channel tidak bikin video. Jadi untuk beberapa hari ini kita balik lagi di hari ini, di hari Selasa ya. Jadi untuk episode kali ini, belajar saham kali ini, kita akan membahas tentang LQ45. Apa itu sih LQ45? Mungkin kalian suka mendengar ya tentang saham-saham LQ45. Jadi saham ini kan ada sekitar 700-an ya. Ada sekitar 700-an saham. 700 sampai 800 saham mungkin ya sekarang ya untuk saat ini ya. Nah, untuk orang kan banyak bilang ya, daripada kalian bingung gitu untuk melihat atau memilih atau misalnya apa men-screen apa ya namanya itu, stock screen gitu ya, dari beratus-ratus saham itu, 700 sampai 800 saham itu, maka telah dipilihkan beberapa saham unggulan yang diantaranya adalah LQ45. Jadi ada 45 saham unggulan. Dan sebelum kita jelaskan atau sebelum kita update saham LQ45 untuk tahun 2021 ini, kita bahas dulu saham LQ45 itu apa sih? Apa sih yang dimaksud dengan LQ45? Jadi guys, selain LQ45 kita juga mengenal yang namanya IDX 30, Kompas 100, kemudian ada juga saham-saham lain ya, saham-saham syariah gitu, dan masih banyak pula ya digolong-golongkan gitu ya. Nah, dan LQ45 ini adalah golongan atau sekelompok saham yang memiliki tingkat likuiditas yang paling tinggi gitu ya. Oke, kita langsung saja ya bahas tentang LQ45 ini. Oke guys, kalian bisa lihat ya di layar monitor kalian atau layar HP kalian tentang LQ45 ini. LQ45 ini merupakan suatu kumpulan saham-saham yang dinilai bursa memiliki likuiditas tinggi. Jadi singkatan dari LQ itu liquid ya, serta mencakup beberapa kriteria pemilihan lainnya. Kriteria tersebut diantaranya dapat meliputi pertimbangan kapitalisasi pasar sehingga dibuatkan indeks LQ45. Biasanya ke-45 emiten tersebut akan disesuaikan setiap 6 bulan sekali, biasanya tiap awal Februari dan Agustus. Dengan demikian, saham yang terdapat pada daftar tersebut akan selalu berubah-ubah. Nah, itu tentang LQ45. Dan untuk saham ini guys, saham-saham yang berhak masuk di LQ45 itu memiliki beberapa kriteria ya, atau syarat-syarat. Yang pertama diantaranya itu adalah tercatat di BIE atau di Bursa Efek Indonesia ya. BII, nah terbalik tadi ngomongnya nih, BEI ya, minimal 3 bulan gitu. Kemudian memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, serta nilai transaksi yang tinggi. Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler dalam 12 bulan terakhir. Kemudian termasuk dalam 60 saham dengan kapitalisasi tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir. Dari 60 saham tersebut, 30 saham teratas akan masuk secara otomatis dalam perhitungan indeks
LQ45. Jadi LQ45 ini selalu berubah-ubah ya guys. Kemudian tujuan dikelompokkannya saham menjadi LQ45 adalah sebagai salah satu tools IHSG atau indeks harga saham gabungan, khususnya untuk menyaring secara objektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, investor, dan juga pemerhati pasar modal dalam memonitor pergerakan harga dari saham-saham yang aktif diperdagangkan. Oke guys, jadi kalian tadi telah tahu ya, jadi LQ45 itu apa, adalah saham-saham atau gabungan saham-saham yang memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi gitu. Kemudian dia juga disaring, jadi dari 700 sampai 800 saham itu disaring, makin pendek sampai 60, sampai disaring lagi sampai 40. Dan kemudian LQ45 ini juga memudahkan para investor, terutama buat kalian investor pemula ya, untuk memilih saham-saham yang terbaik, saham-saham yang berfundamental bagus tentunya, dan juga mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi. Dan jangan takut soal saham nyangkut ya. Kemudian guys, untuk saham-saham LQ45 ini selalu berubah per 6 bulan ya. Jadi tadi udah dibilang kan, per 6 bulan selalu berubah. Biasanya di awal Februari dan di awal Agustus. Nah, untuk Februari 2021 ini, untuk periode Februari 2021 sampai Juli 2021, kalian bisa lihat di layar. Oke guys, kalian bisa lihat di layar ya, ada apa aja. Itu LQ45 itu ada 45 saham, kumpulan saham-saham. Ada Ases ya, Ases itu kalian tau lah, S hardware gitu ya. Kemudian ada Adro itu bergerak di bidang batubara. Ada Akra di bidang perdagangan. Kemudian ANTM itu Antam ya, seperti kalian tahu Mas Antam itu ANTM. Kemudian ada ASII itu tentang Astra ya, Astra jadi otomotif gitu, bidang otomotif. Ada BBCA, BNI, BRI, BBTN, BMRI itu perbankan. Kemudian ada BSD itu properti ya, Bandung Serpong. Ada BTPS, kalau kalian mengenal BTPN ya, ini yang syariahnya. Mungkin kalian pernah dengar tentang Bank BTPN, itu salah satu produknya adalah Genius ya. Kemudian ada CTRA itu Citraland ya, itu properti juga. Kemudian ada ERA itu handphone, jadi bidang elektronik ya, handphone Cina itu ya. Jadi handphone yang dijual itu ada di bawah ERAA gitu, ERA ya. Kemudian ada Excel, provider itu Excel. Kemudian ada GGRM itu gudang garam, HMSP itu Sampurna ya. Kemudian ada juga ICBP itu Indomie ya. Info bergerak di bidang nikel. Kemudian INDF juga masih sama, yaitu Indofood juga, jadi induk dari si ICBP tadi. Ada INKP itu kertas ya. Jadi kalau misalkan kalian tahu, mungkin dulu lagi sekolah gitu ya, buku-buku yang kalian pakai itu, nah itu salah satunya produksi INKP ya. Kemudian ada INTP itu Indosemen ya, ada ya semen lah gitu ya, semen. INTP kalau nggak salah apa ya produknya, Hosim ya. Kemudian ITMG itu batubara. Kemudian JPFA itu di bidang unggas gitu ya. Dia juga ada produknya apa ya, kalau nggak salah sosis ya, sosis apa mereknya lupa ya. Kemudian ada JSMR itu jalan tol. Jadi kalau misalkan kalian memiliki saham JSMR, berarti kalian memiliki pemilikan dari jalan tol di Indonesia. Kemudian ada KLBF itu KB Pharma. Ada MDKA itu juga sama ya, di bidang pertambangan emas ya. Kemudian ada MEDC itu di bidang minyak, Mika itu di bidang kesehatan. MNC, nah ini mungkin kalian sudah hafal dengan TV ya, MNC itu milik Haritanu ya. Kemudian ada PGAS itu perusahaan gas negara. PTBA juga tentang batubara. PTPP, Pawon, Paku Jati yaitu properti juga. Kemudian SMGR itu Semen Indonesia. Ada SMRA juga properti juga. Ada Tebik itu bidang apa ya, sama tower itu satu bidang itu. Ada TKM juga, kertas juga. TLKM juga di bidang Telkom komunikasi ya. Kemudian tadi tower itu sama ya, di menara gitulah pokoknya, yang bikin menara gitu ya. Kemudian TPIA di bidang chemical, obat-obatan gitu. Kemudian ada UNTR ini bidang pertambangan ya. Mas juga iya, alat kontraktor konstruksi juga iya gitu ya, alat konstruksi berat gitu ya. Kemudian UNVR, kalian tahu lah ini lever ya. Jadi produk-produk yang sering kita pakai setiap harinya seperti Pepsodent. Kemudian apalagi ini produk lever. Banyak lah ya pokoknya, sampo juga ya.
Kemudian ada Wika. Wika ini biasanya pembangunan gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat di jalan-jalan ada pembangunan gedung, ada suka tulisannya Wika gitu. Nah itulah. Nah di situ dari ke-45 saham ini, nah ini ada pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih guys untuk apa ya? Untuk menghindari kalian memilih saham-saham yang kurang baik tentunya ya. Oke, itu tadi list dari 45 saham LQ45 yang terupdate ya per Februari 1 atau 1 Februari 2021 sampai Juli 2021. Dari 45 saham LQ45 itu kira-kira kalian lebih cocok yang mana? Kalian bisa pilih. Kalau buat ya channel favoritnya perbankan ya, diantaranya ada BCA dan BRI. Telkom juga bagus, kemudian Antam juga bagus ya, karena prospeknya lagi bagus sekarang ya. Apalagi kita itu sedang menuju ke era listrik ya, pemindahan dari gas ke listrik gitu, pemindahan dari minyak ke listrik, bensin ke listrik. Jadi masa depannya kita akan serba listrik deh. Nah, oke. Jadi guys, mungkin sekian saja video kita kali ini tentang LQ45, tentang pembahasan LQ5. Jadi ingat sekali lagi ya, kalau misalkan kalian para investor pemula, kalian ingin membeli saham, kalian bingung mau beli saham apa, tadi sudah ada pilihannya. LQ45 adalah salah satu cara agar kalian bisa membeli saham yang baik tanpa harus takut sahamnya nyangkut, atau istilahnya tidak sampai salah memilih saham. Karena yang termasuk ke LQ45 ini adalah saham-saham dengan kapitalisasi yang besar. Jadi maksudnya ini nilainya tuh nilai transaksi dan nilai volumenya sangat besar. Jadi jarang sekali lah saham-saham seperti ini sampai kena pompong seperti saya kemarin ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya guys, terutama buat kalian para investor pemula. Oke guys, kita ketemu lagi nanti di hari Selasa di minggu depan untuk belajar saham kembali ya. Jangan lupa nanti hari Kamis ada belajar reksadana. So, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat tentunya buat kalian semua ya, agar tambah wawasan, tambah pengetahuan, dan tambah inspirasi mengenai dunia saham. Oke, dan dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya agar kalian dapat info-info terupdate dari channel. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.